Saat itu, Song Mi berkata lagi, sekarang ini perusahaan mitra Hanjeong Fashion, baru-baru ini ada beberapa referensi. Kalian bisa lihat bagian ini. Dalam hati, Cheolmin bergumam, semuanya terlihat bagus. Song Mi pun melanjutkan penjelasannya panjang lebar. Setelah selesai, Cheolmin berkata, akhiran yang bagus. Apa ada tambahan lain? Soyoung berkata, sebenarnya aku terkejut saat kamu tiba-tiba menyuruh kami meneliti Hanjeong Fashion seperti ini. Tapi semakin aku menelitinya, aku malah semakin marah. Cheolmin berkata dengan tenang, tenanglah dulu dan jelaskan padaku. Soyoung mengangguk lalu berkata, semua mitra Hanjeong Fashion punya kondisi yang sama. Mereka memiliki kebijakan kontribusi pengembalian, tapi kebijakan itu hanya menguntungkan perusahaan utama. Songwan menambahkan, benar sekali. Lihat ini, ia menyerahkan dokumen. Anggap saja harga grosirnya 100 won dan mereka menjualnya 500 won, tapi biaya pengembaliannya tetap 500 won. Itu tidak masuk akal. Cheolmin bergumam pelan, Hanjeong Fashion. Songwan melanjutkan, kalau itu pengembalian, seharusnya dihitung berdasarkan harga grosir. Bagaimana kebijakan seperti ini bisa masuk akal? Soyoung menambahkan lagi, dan mereka mengklaim itu menguntungkan kedua pihak. Itu jelas tidak benar, bahkan mereka juga mencoba menurunkan harga grosir. Cheolmin berkata dengan suara tegas, semua tenang. Tenang, dingin, dan kumpulkan fakta. Jangan pernah lupakan itu. Song Mi mengangguk, baik. Setelah menghela napas, Cheolmin berkata, siapa mitra terbesar mereka saat ini? Song Mi menjawab, Hanjong Production. Cheolmin bertanya lagi, seberapa jauh kalian meneliti mereka? Song Mi berkata, hampir tidak menemukan apa-apa karena perusahaan itu tidak terdaftar. Armotor dan perusahaan Wangju juga tidak terdaftar, tapi ada sedikit perbedaan. Karena nanti kita yang akan mendatangi mereka dan menawarkan konsultasi. Cheolmin berkata, aku tahu itu. Tapi aku ingin tahu seberapa banyak informasi yang berhasil kalian temukan meskipun mereka tidak terdaftar. Song Mi melihat dokumen di meja lalu berkata, sebentar. Ia mengambilnya. Biar aku cek dulu. Kang Jo berkata, jangan terburu-buru. Song Mi berkata, ketemu. Pabrik mereka berlokasi di Hwaseong, Provinsi Gyeonggi. Berdasarkan laporan yang kita temukan, ini output mereka saat ini. Ia menunjuk data di papan lalu melanjutkan, profit mereka turun drastis dibandingkan tahun lalu. Cheolmin menatap data itu dengan serius. Ia berpikir sejenak lalu berkata, dibandingkan tahun lalu, pengiriman mereka naik lebih dari 18% pada level grosir, dan keuntungan meningkat sekitar 23%. Tapi jika kita tambahkan biaya operasional lain serta kenaikan biaya tenaga kerja. Salah satu junior terkejut, apa Sun Bae baru saja menghitung semua itu di kepala hanya dari melihat laporan. Seongwan berkata pelan, aku juga tidak yakin, tapi sepertinya memang begitu. Soyoung menatap tak percaya, bagaimana mungkin? Maksudku, bagaimana bisa menghitung secepat itu hanya sekali lihat? Lalu seseorang berkata, tidak mungkin. Songwon berkata, mungkin itu karena Cheolmin. Dia memang orang yang luar biasa. Saat itu tiba-tiba Cheolmin berdiri lalu berkata, baiklah, semuanya bersiaplah. Mereka pun terkejut. Songwon bertanya, kenapa? Ada apa? Cheolmin menjawab, setelah istirahat, kita akan membuat laporan konsultasi. Meeting ditunda. 1 jam kemudian, di meja kerja, Song Mi berkata dengan bingung, aku tidak tahu harus melakukan apa. Cheolmin menatapnya. Song Mi melanjutkan, maksudku, ini pertama kalinya kami menangani perusahaan fashion, jadi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Cheolmin berkata, kalau begitu kenapa tidak bertanya? Lebih baik daripada hanya celingak-celinguk. Tiba-tiba Song Yong berkata, email baru. Apa kamu barusan mengirim ini? Cheolmin menjawab, baca semuanya yang ada di sana. Lanjutkan setelah kalian selesai. Mereka menjawab serempak, iya. Beberapa saat kemudian, Kang Jo datang sambil berkata, tada, aku di sini. Semua orang terkejut. Kang Jo melihat reaksi mereka lalu berkata, apa? Apa aku membuat kesalahan? Song Mi berkata, kamu selalu datang di waktu yang tidak tepat. Soyoung menambahkan, tepat saat kami sedang termotivasi. Kang Jo bingung, apa yang aku lakukan? Kemudian dia berkata lagi, ngomong-ngomong, aku membelikan sesuatu untuk kalian semua. Lihat ini. Cheolmin berkata, oh, akhirnya sampai juga. Kang Jo berkata, ya, profesor tadi memberiku kartu bisnis baru. Cheolmin berkata, bagikan saja. Kang Jo mengangguk, baik. Dia pun membagikan kartu bisnis satu persatu kepada mereka. Soyoung berkata, apa ini kartu bisnisku? Kang Jo tersenyum, simpan yang terbaik di akhir. Untuk CEO kita. Cheolmin tertawa kecil, CEO, aku suka caramu mengatakannya. Kemudian Cheolmin membuka kotak kecil itu dan mengeluarkan kartu bisnisnya. Setelah melihat kartu tersebut, Cheolmin berkata, sekarang bagaimana kalau kita mulai dengan saling menukar kartu bisnis? Song Mi menjawab, ya. Kang Jo berkata, kedengarannya bagus. Setelah mereka saling menukarkan kartu, Cheolmin berkata, ngomong-ngomong, alasan kenapa di kartu ini tertulis pegawai adalah karena kalian menunjukkan minat untuk bekerja di sini setelah masa magang berakhir.
Song Mi tersenyum. Tentu saja, kita sudah seperti keluarga. Cheolmin berkata, kalian mungkin akan merasakan hal yang berbeda di masa depan saat mendapat tawaran dari perusahaan lain. Song Mi menjawab, kami mungkin akan keluar kalau kamu terus berbicara seperti itu. Soyoung berkata, setidaknya sekarang kami punya sesuatu untuk ditambahkan ke resume kami. Soyoung menambahkan lagi, bagaimana kalau nanti kita juga membimbing junior? Lagi pula sekarang kita sudah punya pengalaman kerja. Kang Jo berkata sambil tertawa, aku bisa membayangkan Cheolmin akan menangis kalau kita pergi ke tempat lain. Cheolmin langsung menatapnya. Kang Jo, kau masih pegawai di sini. Apa itu benar-benar terlintas di pikiranmu? Seongwon berkata, kalau kau terus seperti ini, Kang Jo, kau bisa saja dipecat. Lebih baik berhenti. Kang Jo langsung panik. Ah, maaf. Aku minta maaf karena mengatakan itu. Tolong jangan pecat aku, CEO yang hebat. Kang Jinho dan Cheolmin berkata bersamaan, kalau kau membiarkan kami berpesta di tempatmu 10 kali, mungkin kami akan mempertimbangkannya. Kang Jo menjawab, ayolah, seolah-olah kalian pernah minta izin. Aku saja melakukannya di tempatku sendiri. Cheolmin tersenyum tipis. Baiklah, kalian tahu seberapa banyak aku suka menyimpan dendam. Soyoung berkata, kurasa kami semua juga begitu. Cheolmin melanjutkan, aku tidak peduli siapa yang akan disalahkan. Yang penting semua orang menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu bukan urusanku, tapi di masa depan, aku akan menunjukkan pada kalian seperti apa diriku sebenarnya. Ia menepuk tangan pelan. Baiklah, ayo kembali bekerja. Beberapa saat kemudian, di ruangan yang berbeda, Kang Jo menatap melalui kaca dan berkata, wow, aku tidak menyangka mereka bahkan tahu kalau kita di sini. Sepertinya mereka benar-benar fokus pada pekerjaan. Cheolmin menjawab dengan tenang, kau juga akan segera seperti itu. Lalu Kang Jo berkata, sungguh, mungkin karena akhir-akhir ini aku banyak menghabiskan waktu dengan profesor, rasanya seperti aku hanya melakukan hal yang sama terus. Cheolmin menjawab, itu hanya sementara. Kang Jo menghela napas, apa aku cuma seperti supir taksi yang dimuliakan atau apa? Cheolmin berkata tenang, untuk sekarang mungkin iya, tapi semuanya akan berubah saat perusahaan mulai bertumbuh. Kang Jo tersenyum tipis. Selama aku punya sesuatu untuk dilakukan, aku tidak terlalu memikirkannya. Cheolmin berkata, jangan khawatir. Semua ini akan berhasil. Kang Jo mengernyit. Khawatir tentang apa? Cheolmin menjawab, perusahaan. Segalanya akan sulit. Bahkan sekarang sudah cukup sulit, tapi semuanya akan membaik kalau kita mendapatkan proyek. Kang Jo menatapnya. Oh ya, apa kau punya pengalaman menjalankan perusahaan atau semacamnya? Kau terdengar sangat yakin. Cheolmin menjawab, aku pernah mengelola lebih dari 10 anak perusahaan saat bekerja di perusahaan induk. Kang Jo terkejut. Hah, kau sedang bicara tentang game atau apa? Cheolmin tersenyum tipis. Dalam arti tertentu, ya, aku memulai sebagai pegawai biasa dan menjadi direktur dalam waktu 13 tahun. Kang Jo tertawa kecil. Hei, menurutmu hidup ini cuma permainanmu? Cheolmin menjawab santai, ya, sekarang lebih mudah karena aku memulai sebagai CEO. Kang Jo bergumam pelan, dia benar-benar delusional memimpin kita. Aku tidak yakin dia waras. Saat itu Cheolmin berkata dengan tegas, Kang Jo, dengarkan baik-baik. Tidak ada hasil lain selain kesuksesan bagi kita. Keesokan harinya, di dalam lift, Cheolmin keluar lalu masuk ke kantornya. Di samping pintu masuk terlihat karangan bunga. Cheolmin terkejut. Apa ini? Di sana tertulis, Wangzhou Industrial ATK Development, Daijin Corp. Cheolmin bergumam, sepertinya profesor sudah membuat beberapa panggilan. Yang ini pasti dari Yonjo. Bagus. Ia lalu melihat ponselnya dan berkata sambil menelepon, sepertinya aku akan mulai dengan armotor. Telepon tersambung. Seseorang di seberang berkata, ah, lihat siapa ini. CEO Kim, kan? Cheolmin tertawa kecil. Kupikir Anda akan terus bercanda denganku. Mungkin karena aku terlalu lama diam. Orang itu menjawab, tidak semua hal berjalan sesuai keinginanmu. Cheolmin berkata, ya, begitulah. Ada sesuatu yang ingin saya katakan. Terima kasih atas ucapan selamatnya. Saya akan membuktikan bahwa Anda benar. Orang itu tertawa kecil. Menumbuhkan perusahaan tidak akan sulit untuk orang sepertimu. Aku hanya berharap kamu tetap sehat. Cheolmin menjawab, terima kasih. Orang itu melanjutkan, ngomong-ngomong, apakah kamu masih ingin berkonsultasi dengan kami sesuai pengaturan sebelumnya? Cheolmin berkata, tidak, kontrak sebelumnya tidak berlaku lagi karena sekarang aku bekerja di sini. Orang itu terkejut. Apa? Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada kami? Cheolmin menjawab tenang, namun aku akan tetap membantu sebagai teman. Orang itu tertawa. Seriuslah, tidak bisa bilang dari awal. Cheolmin berkata, kita bicarakan nanti. Orang itu berkata lagi sambil tertawa, aku selalu tahu kamu suka menyimpan dendam. Cheolmin tersenyum. Ya, mungkin itu cocok untukku. Jadi, apakah ada masalah dengan laporan pelanggan di Jerman? Orang itu menjawab, tidak ada. Semuanya berjalan baik. Kami baru saja mengirimkan prototipe. Cheolmin berkata, begitu ya. Senang mendengarnya. Kalian sudah bekerja dengan baik. Namun mengenai penyesuaian harga, orang itu menjawab, aku belajar banyak kali ini.
Kami akan fokus pada penelitian. Cheolmin berkata, good luck. Sampai bertemu nanti. Setelah menutup telepon, Cheolmin bergumam, hah, aku senang. ARM Motors tidak punya masalah. Selanjutnya, Wang Joing. Setelah menelepon, Cheolmin langsung berkata, apa Anda punya masalah dengan konstruksi pada area gedung di Pelabuhan Chili? Orang itu menjawab, semuanya baik-baik saja. Aku benar-benar terkejut karena kamu benar mengenai hal itu. Cheolmin berkata, aku terus memeriksa harga gandum. Aku merekomendasikan Anda melakukannya setiap hari sambil merekomendasikan produk Anda ke pelanggan. Orang di telepon menjawab, tapi bagaimana kalau perang gandum terjadi karena kami? Cheolmin menjawab, kalau itu terjadi, hal itu akan terjadi jauh di masa depan, jadi jangan khawatir. Dan juga suruh orang untuk memeriksa konstruksi. Orang di telepon menjawab, aku akan melakukannya sendiri. Aku sudah mengatur semuanya sesuai perannya. Cheolmin berkata, penduduk Chili orangnya ramah. Kalau Anda menghormati mereka, mereka akan menghormati Anda juga. Orang di telepon menjawab, terima kasih karena sudah mengkhawatirkan kami. Cheolmin berkata, lalu berhati-hatilah. Orang di telepon berkata, baiklah. Setelah menelepon, Cheolmin bergumam, Ark Development harusnya jadi harapan terakhirku. Lalu dia mulai menelepon lagi. Orang yang ditelepon berkata, Cheolmin, terima kasih atas. Cheolmin langsung berkata, Ketua Han, aku mendengar berita bagus dari Georgia. Ketua Han berkata, pemerintah sudah mengubah beberapa peraturan tentang itu. Cheolmin berkata, dan seharusnya tidak ada masalah dengan insinyur dari Rusia. Setelah berbincang basa-basi, telepon pun berakhir. Setelah selesai menelepon, Cheolmin berkata, ya, saat ini aku selesai dengan telepon penting. Handphoneku jadi panas karena semua panggilan itu. Lalu dia melihat baterainya, hanya 10%. Dia kemudian melihat kedua gelas di mejanya, kopi dan air putih. Tiba-tiba seseorang bertanya, apakah kamu sudah selesai menelepon? Saat itu, Songwan yang berada di dekatnya langsung berkata, kamu sudah memegang handphone hampir selama 2 jam. Cheolmin menjawab, aku belum selesai, aku masih harus menelepon Yunjo. Terima kasih atas kopi dan air putihnya. Lalu Songwan berkata, tidak masalah, tapi sepertinya bukan Yunjo yang mengirimkan bunga. Cheolmin berkata, sungguh. Songwan menjawab, ya, aku baru saja berbicara dengannya dan dia tidak tahu apa-apa mengenai itu. Dia bilang kalau dia akan melakukan sesuatu, dia akan melakukannya secara pribadi. Cheolmin berkata, itu benar, lebih terdengar seperti dirinya. Tiba-tiba Soyung datang menghampiri. Hei, bos, menurutku akan butuh beberapa hari untuk selesai menyusun informasi. Cheolmin menjawab, tidak perlu terlalu mendetail, buat saja struktur kasar dan lanjut bekerja. Soyung berkata, tapi apa kita tidak perlu melakukan ini dengan lebih baik? Cheolmin menjawab, kalau itu masalahnya, tidakkah kau pikir aku akan menuntut lebih darimu? Songmi ikut menghampiri dan berkata, tidak salah lagi, kamu pasti akan mengkritik kami. Songwan juga ikut menambahkan. Lalu Cheolmin berkata, ya, aku akan jadi sangat keras pada kalian. Langsung saja bekerja sebelum Songmi mulai berdoa meminta hari libur. Ia melanjutkan, alasan kenapa aku hanya mengirimkan struktur kasar adalah supaya kalian punya sesuatu untuk dikerjakan. Soyung berkata, Cheolmin berkata lagi, tapi kita tidak punya informasi mendetail tentang mereka. Kita tidak perlu mengkhawatirkan hal yang belum kita ketahui mengenai perusahaan. Soyung berkata, menurutku kamu benar. Sulit mendapatkan informasi tentang Hansung Production. Songmi juga berkata, sampai sekarang kita sudah mengendalikan informasi dari perusahaan lain, jadi itulah kenapa kita sangat khawatir tentang yang satu ini. Cheolmin lalu menyerahkan sebuah catatan kecil di tangannya sambil berkata, ngomong-ngomong, ini informasi dari perusahaan yang pernah bekerja sama dengan kita. Mereka bertiga langsung terkejut. Soyung berkata, sepertinya informasi baru. Aku akan memeriksanya kalau ada hal lain yang harus kita ketahui. Lalu seseorang berkata, baiklah, bisakah kalian menyelesaikannya hari ini? Songwan menjawab, ya, serahkan pada kami. Beberapa saat kemudian, Cheolmin menyadari bahwa bunga yang ia terima bukan dikirim oleh Yeonjong, melainkan oleh Jong Yun. Ia kemudian menelepon Jong Yun untuk memastikan hal tersebut dan berterima kasih, meskipun awalnya merasa terkejut dan sempat ingin mengembalikan bunga itu. Percakapan mereka berlangsung santai dengan nada bercanda, menunjukkan hubungan yang cukup akrab meski Cheolmin mempertanyakan sejak kapan mereka dianggap teman. Jong Yun menanggapi dengan santai dan mengatakan bahwa ia hanya bersikap kasual pada orang yang dianggapnya teman. Cheolmin lalu mengajak Jong Yun makan sebagai tanda terima kasih, dan mereka sepakat untuk bertemu saat Cheolmin punya waktu. Setelah menutup telepon, Cheolmin mengakui bahwa ia tidak membenci Jong Yun, tetapi tetap merasa pria itu agak aneh. Cheolmin bekerja keras di mejanya, menata tumpukan kertas sambil membaca berbagai berita untuk mempersiapkan konsultasi pertamanya. Saat melihat waktu sudah larut, ponselnya tiba-tiba berdering dan ternyata panggilan dari profesornya. Profesor memintanya meluangkan jadwal malam itu, yang membuat Cheolmin menduga ada kaitannya dengan Direktur Park Jintae.
Cheolmin setuju dan menawarkan untuk memilih lokasi pertemuan, lalu setelah telepon berakhir, ia yakin bisa memenuhi ekspektasi profesornya. Pada sore harinya, di sebuah restoran, mereka sudah berada di ruangan VVIP. Profesor itu berkata, untuk restoran yang bernama White Skin, tempat ini cocok dengan nama bunga yang ada di seluruh restoran. Cheolmin berkata, saya senang Anda menyukai tempatnya. Profesornya berkata lagi, bagaimana kamu menemukan restoran seperti ini? Cheolmin menjawab, ini hanya salah satu tempat yang saya temukan saat mencari lokasi untuk bertemu dengan klien. Cheolmin berkata kembali, saya hanya tidak pernah menyangka akan menggunakan kartu ini secepat ini. Dalam hati, Cheolmin bergumam, White Scan, restoran ini. Tiba-tiba seorang petugas berkata, tamu Anda sudah tiba. Lalu pintu pun dibuka dan seseorang masuk. Dalam hati, Cheolmin menatapnya dan bergumam, Park Jin-tae masih terlihat seperti orang baik. Saat itu profesornya yang duduk di sana langsung menyapa, kamu terlihat lebih baik dibanding saat kamu masih menjadi direktur. Jin-tae menjawab, aku sudah berusaha berubah. Lalu Jin-tae menunduk kepada profesor dan berkata, sudah lama tidak bertemu, Sun-bae. Profesor Cheolmin berkata, ya, sudah lama. Dalam hati, Cheolmin bergumam, Direktur Park, apakah profesor benar-benar seseorang yang terpandang? Lalu profesor itu berkata, sepertinya terakhir kali kita bertemu 3 tahun lalu. Jin-tae berkata, itu karena aku sibuk dengan pekerjaan. Profesor itu menjawab, ya, aku juga. Kemudian profesor berkata, sebelum kita lanjut, izinkan aku memperkenalkanmu kepada Mr. Kim, orang yang pernah aku bicarakan. Jin-tae melihat Cheolmin dan berkata, begitukah? Saat itu Cheolmin berkata, saya Kim Cheolmin. Jin-tae menjawab, aku sudah mendengar tentangmu. Untuk orang seusiamu, sudah memiliki perusahaan sendiri. Kamu pasti hebat dalam bekerja. Aku Park Jin-tae. Lalu Cheolmin berkata, senang bertemu Anda, sambil menyerahkan kartu bisnisnya. Park Jin-tae berkata sambil melihat kartu tersebut, CEO dari manajemen konsultasi. Karena aku menerima kartu milikmu, aku akan memberikan milikku juga. Dalam hati, Cheolmin bergumam, aku tahu itu. Dia masih pandai menjaga jaraknya. Beberapa saat kemudian, daging pun dimasak di atas meja. Saat itu profesornya berkata, Merkim, aku sudah dekat dengan Direktur Park sejak masa kuliah. Jin-tae menjawab, dia benar-benar merawatku dulu. Profesornya berkata, itu karena kamu gagal menjaga kesehatanmu sendiri. Mereka pun tertawa kecil. Dalam hati, Cheolmin bergumam, jadi mereka kuliah bersama. Profesor itu berkata, kau bisa melihat sendiri kemampuan Merkim di sini. Aku tidak pernah meragukan dirinya. Jika memang ada kesalahan, dia akan membuatmu menyadarinya. Jin-tae mengangkat alisnya sedikit. Oh, ini pertama kalinya Anda terlihat sangat menginginkan seseorang. Profesor itu tersenyum tipis. Karena ini juga pertama kalinya aku bertemu seseorang seperti dia. Pencapaiannya belakangan ini sudah cukup menjadi bukti. Begitukah? Jin-tae menoleh menatap Cheolmin dengan penuh minat. Sampai membuat Sun-bae begitu percaya, Merkim, kau pasti luar biasa. Cheolmin tertawa kecil. Profesor hanya bersikap sopan. Kita akan tahu sambil saling mengenal, jawab Jin-tae santai. Saya menantikannya, kata Cheolmin. Profesor kemudian berkata, ngomong-ngomong, aku cukup terkejut mendengar kau dipromosikan menjadi direktur. Bagaimana itu bisa terjadi? Jin-tae tersenyum tipis. Terima kasih, tapi tentang itu, Sun-bae, ada beberapa detail yang sebaiknya dibicarakan secara pribadi. Aku akan menjelaskannya di pertemuan berikutnya. Apakah itu perlu? Tanya Profesor. Kau bisa mempercayai Merkim? Jin-tae tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, baiklah, tapi tolong, apa yang akan kukatakan jangan disebarkan ke siapapun. Tentu saja, jawab Cheolmin. Silakan bicara dengan santai. Dalam hati, Cheolmin bergumam, aku tidak boleh melewatkan satu kata pun. Jin-tae mengangguk pelan. Seperti yang kalian dengar, perusahaan sedang mengalami beberapa perubahan besar. Perubahan seperti apa? Tanya Profesor. Han Yong-hun baru saja pergi ke Rusia, jawab Jin-tae. Dia diperkirakan akan kembali dalam beberapa tahun. Banyak orang berharap dia akan dipromosikan ketika kembali. Dalam hati Cheolmin berpikir, Han Yong-hun pergi ke Rusia. Profesor mengangguk. Dia yang menjadi wali presiden Hanjung Holding, bukan? Benar, dia sedang memulai beberapa proyek besar di Rusia. Hanjung Group bahkan berinvestasi penuh di sana. Jalur kariernya mungkin jelas, direktur eksekutif, wakil presiden, mungkin butuh 15 tahun sebelum dia mengambil alih posisi ayahnya. Profesor tertawa pelan, tapi aku tidak yakin CEO Han akan mudah mundur. Kita lihat saja nanti, jawab Jin-tae. Meski begitu, dia sudah hampir 80. Sulit membayangkan dia terus mengurus semuanya. Tiba-tiba Cheolmin bersuara, orang tua itu pasti masih baik-baik saja, bahkan kalau usianya lewat 100. Semua orang di meja terdiam sesaat. Sial, batin Cheolmin. Dia segera menambahkan sambil tersenyum kaku, maksud saya, orang kaya bisa mendapatkan perawatan terbaik untuk memperpanjang hidup mereka. Jin-tae tertawa kecil. Kau tidak salah. Cheolmin mengangkat botol minuman. Gelas Anda kosong,
izinkan saya mengisinya. Tolong, kata profesor. Oh, Mr. Kim, punyaku juga, tambah Jintai. Saat menuangkan minuman, Cheolmin berpikir dalam hati, biasanya hal seperti ini dilakukan staf, tapi demi informasi seperti ini, aku rela melakukan lebih banyak. Beberapa saat kemudian, Jintai berkata lagi, ngomong-ngomong, kepergian Han Yang Hun menyisakan satu kursi kosong, jadi mereka pikir seseorang harus mengisinya, dan orang itu adalah aku. Profesor tersenyum. Bagus untuk karirmu. Jintai menghela napas. Itu tentu saja gelar yang bagus, tapi aku merasa tertekan. Terutama karena aku ada dalam kontrak 1 tahun dan harus memenuhi kebutuhan anggota dewan. Dalam hati Cheolmin bergumam, haruskah aku puas hanya dengan ini? Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Apakah tidak apa kami masuk? Suara dari luar. Profesor berkata, masuklah. Seorang pria parubaya berkacamata masuk. Jintai berkata, kalau itu bukan manajer umum. Aku harap tidak di sini untuk memberiku masalah. Pria itu tersenyum. Tolong jangan bercanda seperti itu. Saya hanya ingin memeriksa apakah semuanya sesuai selera Anda. Jintai menjawab, untukku semuanya enak seperti biasa. Tapi kalau kau ingin lebih spesifik, mungkin kau lebih baik bertanya pada orang lain. Manajer umum berkata, saya mendengar Anda menikmati makanannya. Apakah tidak apa jika kami membawa hidangan penuh berikutnya? Jintai berkata, tolong. Manajer umum membungkuk sedikit lalu pergi. Profesor bertanya, sedikit terkejut, jadi, apa kamu sering datang kemari? Jintai menjawab, tidak, tapi Han Yong-suk sering kemari. Profesor bertanya, Han Yong-wo, maksudmu? Jintai mengangguk, ya, Direktur Eksekutif Hanjung yang dulu. Sudah setengah tahun sejak kematiannya. Kami sering datang kemari saat aku bekerja dengannya. Dalam hati Cheolmin bergumam, menurutku dia masih memiliki beberapa hal untuk dikatakan tentangku, bahkan setelah aku mati. Dan inilah alasan kenapa aku memilih datang kemari. Cheolmin berkata, jadi ini restoran favorit Han Yong-wo. Aku pikir dia tipe orang yang lebih menyukai makanan mewah, tapi tempat ini terasa berbeda. Jintai bertanya, Mr. Kim, apakah kau mengenalnya? Cheolmin menjawab, bagaimana bisa aku tidak mengenalnya? Bagi orang bisnis, mereka pasti mengenal Han Yong-wo. Jintai berkata, tidak. Maksudku, apakah kau pernah bertemu dengannya secara pribadi? Cheolmin menjawab, tidak, aku hanya belajar tentangnya lewat penelitian. Jintai terkejut. Apa? Kamu membicarakannya seperti itu meskipun tidak pernah bertemu dengannya? Kau pikir dia temanmu atau apa? Jintai mengoceh panjang lebar. Dalam hati Cheolmin bergumam, apa? Lihatlah dia, untuk berpikir dia akan bereaksi seperti ini. Profesor berkata, itu sedikit berlebihan. Cheolmin berkata, Profesor, pertama-tama, jika dia adalah seseorang yang istimewa bagi Anda, saya ingin meminta maaf. Tolong maafkan saya. Jintai berkata, apa? Kenapa dia istimewa bagiku? Setiap malam aku berdoa agar dia mati secepat mungkin. Saat itu, mendengar hal tersebut, Cheolmin terkejut. Lalu berkata, saya minta maaf. Saya kira dia adalah orang yang berarti bagi Anda berdasarkan cara Anda membicarakannya. Jintai menjawab, itu karena dia bukan seseorang yang bisa kau bicarakan sesuka hati. Apa kau mengerti? Cheolmin bertanya, bisakah Anda menceritakan sosok seperti apa dia? Jintai berkata, dia mendapatkan gelar Mba dari sekolah Ivy League. Yang lebih menakjubkan, dia menjadi sosok di balik Hanjong. Cheolmin berkata, jadi dia pasti sangat bagus dalam pekerjaannya. Jintai mengangguk. Dalam pekerjaan, dia sempurna. Kemampuannya menganalisis pasar tidak tertandingi. Tapi bukan hanya itu, dia ahli dalam banyak bidang manajemen bisnis. Semua orang tahu itu. Cheolmin berkata, kedengarannya dia sosok yang luar biasa. Jintai melanjutkan, sayangnya itu hanya soal pekerjaan. Dalam hal lain, dia sangat buruk. Tidak ada yang lebih buruk darinya. Cheolmin bertanya lagi, sungguh, seperti apa? Jintai menjawab, orang itu suka menjadi bos atas siapapun. Selalu menuntut orang lain memenuhi standarnya. Dia tidak punya akal sehat. Ada kasus pengiriman Alaska yang legendaris. Dia mendengar ada pegawai yang membicarakannya, dan keesokan harinya pegawai itu dikirim ke Alaska. Cheolmin berkata, apa mungkin itu karena ada pegawai yang berbicara buruk tentang dirinya? Jintai menggeleng, tidak, kau melewatkan sesuatu. Tidak ada seorang pun yang bertahan lebih dari setahun bekerja di bawahnya. Dia terus memaksa orang-orang sampai di ambang kewarasan. Setidaknya selusin orang menangis sambil memohon mengakhiri kontrak mereka. Cheolmin berkata, mungkin itu karena mereka gagal melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Jintai menghela napas. Aku benci membicarakan orang mati, tapi dia membuat semua orang merasa seperti sampah. Dia selalu mengkritik apapun dan membuat semua orang stres. Ia menggerakkan tangannya dengan kesal hingga hampir menjatuhkan beberapa benda di meja. Tiba-tiba tangan Cheolmin bergeser dan tanpa sengaja mendorong gelas hingga jatuh ke lantai dan memantul. Jintai berkata, apa itu? Cheolmin segera menjawab, maaf, saya terlalu fokus pada cerita Anda. Ia mengambil kembali gelas tersebut. Jintai melanjutkan dengan nada kesal. Ya, persis seperti itu. Kau membuatku ingat lagi seperti apa dirinya.
Tidak ada manusia yang lebih menyebalkan dari dia. Cheolmin bertanya pelan. Jadi, dia tidak punya sisi baik sama sekali. Jin Tae terdiam sejenak, berpikir, lalu berkata, tidak, bahkan satu pun tidak. Saat itu, ekspresi Cheolmin sedikit berubah. Jin Tae memperhatikannya dan bertanya, Mr. Kim, kenapa dengan ekspresimu? Cheolmin segera menjawab, tidak ada, maaf. Aku hanya berpikir, pasti sulit hidup seperti dia. Jika dia bukan bagian dari keluarga itu, mungkin dia sudah meninggal di usia yang lebih muda. Jin Tae mengangguk pelan. Begitu ya. Bahkan menurutku sangat disayangkan dia harus hidup penuh kesedihan dan kekejaman. Cheolmin bertanya pelan. Sungguh. Jin Tae melanjutkan. Han Yongwo membangun dinding di sekeliling dirinya. Dia tidak mengandalkan siapapun selain kehendaknya sendiri. Cheolmin berkata, tapi dia tetap kehilangan nyawanya karena sebuah insiden. Jin Tae langsung bereaksi. Insiden apa? Dia meninggal karena sebab alami. Cheolmin terkejut. Apa? Sebab alami? Maksud Anda? Jin Tae menjelaskan. Dia lahir dengan kelainan jantung. Itulah alasan kematian Han Yongwo di tempat parkir. Jin Tae menghela napas panjang. Sepertinya aku terlalu banyak bicara. Aku bahkan tidak seharusnya mengatakan semua itu. Dalam hati, Cheolmin bergumam. Jadi itu bukan kematian karena kecelakaan, tapi karena sebab alami. Cheolmin berkata dengan tulus. Terima kasih. Sepertinya ada banyak hal yang tidak saya ketahui dan selama ini saya salah paham tentang sosok Han Yongwo. Jin Tae menggeleng ringan. Tidak, aku hanya mengoceh. Itu sebabnya aku jarang datang ke sini. Tempat ini mengingatkanku pada kenangan buruk. Cheolmin menunduk sedikit. Ini salah saya. Saya minta maaf. Tidak apa, jawab Jin Tae. Kau memang tidak tahu. Ia lalu menambahkan. Terlepas dari semua itu, Han Yongwo memang luar biasa. Dalam hal etika kerja, aku bahkan berusaha meniru dirinya. Tapi sebagai pribadi, itu cerita lain. Aku ragu ada orang yang ingin menjadi seperti dia. Profesor yang duduk bersama mereka berkata, kita tidak perlu membahasnya lagi. Kita hanya perlu berjalan di jalan kita masing-masing dan melakukan yang terbaik. Saya setuju, kata Jin Tae. Tiba-tiba seseorang dari luar berkata, saya masih membawa makanan penutup. Mereka mungkin menunggu sampai suasana tenang sebelum masuk, ujar Jin Tae. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dari restoran. Sambil berjalan menuju parkiran, Jin Tae berkata, akan sempurna kalau kita bisa minum lagi nanti malam. Profesor menggeleng, maaf, aku tidak bisa. Besok pagi ada meeting dengan perusahaan. Jin Tae tersenyum tipis. Sepertinya kau masih tidak tertarik dengan konglomerasi. Profesor tertawa kecil. Hei, terima kasih. Kurasa aku terlalu menikmati kebebasanku. Jin Tae berkata, jangan terlalu membuat masalah untuk kami. Sepertinya Hanjung sudah mengarahkan matanya padamu. Profesor mengangkat alis. Apa itu karena isu air motor? Kurang lebih, jawab Jin Tae. Terutama caramu mengendalikan Hanjung lewat media. Profesor tertawa. Kau pikir aku yang melakukannya? Kalau saja aku punya kemampuan seperti itu. Jin Tae tersenyum lega. Aku senang itu bukan dirimu. Profesor lalu berkata pelan. Sebenarnya itu salah satu alasan aku ingin berbincang denganmu. Jadi, mereka menggunakanmu karena tahu tentang hubungan kita. Jin Tae mengangguk. Ya, dengan sumber daya yang mereka miliki, tidak mungkin mereka tidak tahu. Tapi aku senang mendengar bukan dirimu pelakunya. Profesor menepuk bahunya. Berhenti mengkhawatirkanku. Kita bertemu lagi nanti. Jin Tae masuk ke mobilnya. Sebelum menutup pintu, ia memanggil. Mr. Kim, aku harap ini tidak kau anggap sebagai beban, tapi tolong rawat Son Bae untukku. Cheolmin menjawab dengan tenang. Tentu, saya mengerti. Setelah itu, Profesor berkata, hubungi aku kalau perusahaanmu mulai bergerak. Jin Tae tersenyum ringan. Percayalah padaku, aku akan memberimu kesepakatan asuransi perusahaan yang bagus. Ia kemudian masuk ke mobilnya. Sampai jumpa, katanya sebelum pergi. Mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan mereka. Saat itu Cheolmin berkata, dia tidak terlihat seperti seorang direktur. Profesor tertawa kecil. Dia memang sering terlihat santai. Ayo, kita juga harus pergi. Malam harinya, mereka duduk di depan sebuah bangunan. Cheolmin memegang secangkir minuman dari mesin susu otomatis. Mesin susu otomatis, gumamnya. Profesor mengambil cangkirnya dan berkata, sudah lama aku tidak meminum ini. Aku pikir akan bagus minum susu setelah makan, kata Cheolmin. Profesor mencicipinya. Tidak buruk, sedikit manis. Cheolmin berkata, aku akan sibuk nanti. Aku harus mencoba mendapatkan klien baru. Profesor tersenyum samar. Mungkin aku harus membuat beberapa rumor tentang perusahaanmu. Cheolmin langsung menggeleng. Tidak perlu. Aku menghargai niatmu, tapi dengan sopan aku menolak. Profesor menghela napas. Kau ingin membuatku terus gelisah. Cheolmin berkata pelan. Divisi spesialis intelijen sedang memperhatikanmu. Apa kau tahu tentang mereka? Profesor mengangkat alis. Tidak terlalu. Mereka adalah departemen khusus yang dibentuk oleh Han Yongwo untuk mengubah sistem intelijen Hanjong, lanjut Cheolmin. Mereka ahli dalam menyingkirkan masalah sebelum membesar. Jadi itu sebabnya kau memperhatikan mereka, kata Profesor.
Profesor lalu tersenyum tipis. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan perhatian mereka? Ah, lupakan saja, Cheolmin berkata. Satu langkah yang salah saja, dan mereka mungkin akan bertindak sebelum siapapun sempat menguatkan posisi. Profesor menjadi serius. Maksudmu, kalau mereka tahu aku terlibat, mereka bisa mengambil tindakan terhadap perusahaan? Bisa saja. Profesor terdiam sejenak, lalu berkata, bagaimanapun, kau pasti akan berjuang seperti biasa dari awal. Tapi aku akan mencari tahu apa yang bisa kubantu dari belakang layar. Mungkin mengurus beberapa bisnis. Cheolmin tersenyum tipis. Kadang-kadang aku akan mampir untuk secangkir kopi. Profesor tertawa kecil. Sepertinya kantor kalian tidak membuat kopi yang enak. Setelah beberapa percakapan ringan, Cheolmin berkata, sampai jumpa, terima kasih sudah membantuku seperti ini. Hati-hati di jalan, jawab Profesor. Cheolmin berjalan pulang. Dalam hati ia bergumam, aku tidak percaya harus bersikap formal seperti itu kepada mantan bawahanku sendiri, memalukan sekali. Keesokan harinya di kantor, Cheolmin masuk ke ruangan. Selamat pagi, para juniornya sudah berada di sana. Senang melihatmu, kata salah satu dari mereka. Selamat pagi, tambah yang lain. Mereka bekerja dengan serius. Cheolmin menatap mereka satu persatu sebelum duduk di kursinya dan menghela napas. Apakah kalian sudah mendapatkan informasi tentang Hanjong? Songmi menjawab, kami sudah mengirimkan beberapa data kepadamu. Sekarang masih dalam proses. Soyung berkata, bisakah kami diberi sedikit waktu lagi untuk menyelesaikannya? Atau kami kirim dulu hasil sementara? Tenang saja, kata Cheolmin. Ini bukan masalah besar, kerjakan saja. Songmi tetap terlihat cemas. Meski begitu, aku sudah bilang ini akan memakan beberapa hari, lanjut Cheolmin. Lanjutkan pekerjaan kalian, ingat deadline. Songwan mengangguk. Baik, Soyung menambahkan, aku akan memastikan semua kesalahan diperiksa sebelum dikirim. Saat itu Cheolmin berkata, ngomong-ngomong, mana Kang Jo? Songmi menjawab, Kang Jo opa bilang dia akan membantu Profesor. Dalam hati Cheolmin bergumam, mungkin aku satu-satunya orang yang merasa diriku sudah berubah. Tiba-tiba Cheolmin bangkit dari kursinya. Bagaimana kalau kita ngopi dulu? Ketiganya langsung terkejut. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di ruang meeting dengan secangkir kopi di tangan. Songmi berbisik pelan kepada Soyung. Kenapa dia tiba-tiba ngajak coffee break? Soyung mengangkat bahu. Mana aku tahu. Saat itu Cheolmin berkata, Guys, apakah kalian masih merasa tidak nyaman bekerja denganku? Mereka langsung terdiam. Songmi cepat menjawab, tidak sama sekali. Soyung juga menambahkan, apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Cheolmin menarik napas pelan. Baiklah, biar aku ulangi pertanyaannya. Apakah aku mudah didekati seperti Yongseo dan Kang Jo? Mereka kembali terkejut. Aku pikir kita sudah semakin dekat, lanjut Cheolmin, tapi rasanya hanya aku yang berpikir begitu. Songmi berkata pelan, bukan berarti kami tidak menyukaimu. Cheolmin tersenyum kecil. Syukurlah. Songmi terlihat ragu. Hanya saja, maksudku. Cheolmin langsung berkata, jangan khawatir, aku yang meminta ini, jadi tolong jawab dengan jujur. Sungguh? Tanya Songmi. Iya. Soyung menatapnya serius. Kalau begitu kami pegang ucapanmu. Aku sudah bilang, aku bersumpah, jawab Cheolmin. Kalau kalian bisa mempercayaiku. Songmi tersenyum tipis. Kalau begitu, bagaimana ia menjelaskannya? Kadang aku merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang jauh lebih tua dariku. Cheolmin mengerutkan kening. Seperti apa maksudnya? Songmi berpikir sejenak. Rasanya seperti kamu setidaknya 10 tahun lebih tua dari kami. Tidak, bukan soal umur sebenarnya, aku tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kamu selalu tenang, cara bicaramu, cara melihat situasi, seperti seseorang yang sudah melewati banyak hal. Jadi kami kadang merasa harus menjaga jarak secara otomatis. Soyung mengangguk pelan. Benar, bukan karena kamu menakutkan, tapi kamu terasa terlalu sempurna sebagai atasan. Jadi kami takut mengatakan sesuatu yang salah. Tiba-tiba Seongwon berkata pelan. Kondae, semua orang di ruangan itu langsung terdiam. Suasana menjadi canggung dalam sekejap. Istilah kondae biasanya merujuk pada sosok seperti guru tua atau figur ayah, seseorang yang terasa terlalu dewasa, kaku, atau seperti orang tua. Seongmi langsung menoleh cepat. Hei, Seongwon panik. Tunggu, maaf. Aku tidak yakin kenapa itu tiba-tiba keluar dari pikiranku. Dalam hati Seongmi bergumam. Seongwon, anak ini benar-benar. Namun di luar dugaan, Cheolmin justru tertawa keras. Kondae, ia tertawa lagi, lebih lepas dari biasanya. Itu lucu, aku tidak pernah menyangka ada orang yang menggambarkan diriku seperti itu. Ketiga juniornya saling bertukar pandang, sedikit bingung. Cheolmin mengusap sudut matanya yang sedikit berair karena tertawa. Jadi, aku terlihat seperti bapak-bapak ya. Setelah itu, Songmi bertanya dengan hati-hati. Apa kamu tidak apa-apa? Cheolmin tersenyum tipis. Ya, Kondae, ya. Sepertinya cukup tepat, mungkin aku memang perlu mendengar itu. Terima kasih. Songwon langsung panik. Tunggu, apa? Aku benar-benar minta maaf.
Cheolmin menggeleng pelan. Jangan khawatir, justru, apa ada lagi selain itu? Songwon berkedip bingung. Seperti apa maksudnya? Cheolmin menatap mereka satu persatu. Hal-hal tentang diriku. Aku ingin tahu bagaimana kalian melihatku. Dan, aku ingin mencoba lebih dekat dengan kalian. Serius, Songmi tersenyum kecil. Kalau begitu, saat pertama kali kita bertemu, kamu itu dingin sekali. Benar-benar seperti es. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Soyung menambahkan, kalau aku harus mendeskripsikanmu, dulu kamu seperti musim dingin. Tapi sekarang, seperti awal musim semi. Cheolmin sedikit memiringkan kepala. Bisa jelaskan? Soyung mengangguk. Contohnya sekarang, dulu kamu tidak akan pernah mengajak kami duduk dan mengobrol santai seperti ini. Songwon ikut menyela, dan kamu juga tidak pernah memberi kami hadiah seperti kacamata anti radiasi atau memasak untuk kami. Dalam hati Cheolmin bergumam, sekarang aku memikirkannya, mereka benar. Songwon melanjutkan, beberapa hari lalu Yongso juga mengatakan sesuatu. Cheolmin menoleh, apa yang dia katakan? Songmi menjawab, dia bilang terkadang dia lupa kalau kamu sudah berubah, jadi dia tanpa sadar memperlakukanmu seperti dulu. Cheolmin mengangguk pelan, dia pasti merujuk pada insiden dengan pengemudi mobil. Ya, kata Songmi, dia juga bilang dia merasa sedikit sedih setelah kamu pergi dari sauna waktu itu. Cheolmin terlihat penasaran, kenapa begitu? Songmi menarik napas pelan, karena, meskipun kamu kehilangan ingatanmu, mereka masih mengingat dirimu yang dulu. Cheolmin terdiam sejenak, aku mengerti. Songmi melanjutkan dengan jujur, selain itu, agak sulit bagi kami untuk meminta bantuanmu. Walaupun sekarang semuanya sudah berubah jadi lebih baik, tetap saja sulit untuk memenuhi standarmu. Cheolmin mengangkat alis, apa maksudmu semuanya jadi lebih baik? Songwon tersenyum canggung. Sejujurnya, saat pertama kali aku bekerja di sini, aku tidak pernah menyangka suatu hari kita bisa duduk santai dan minum teh seperti ini bersama. Lalu Soyung menambahkan dengan hati-hati. Selain itu, kata maaf dan terima kasih baru mulai kami dengar darimu akhir-akhir ini. Cheolmin sedikit terkejut. Begitukah? Songmi tersenyum tipis dan melanjutkan. Kamu benar-benar jadi lebih baik dibandingkan dirimu yang dulu. Tapi kami semua percaya kamu akan menjadi jauh lebih baik lagi. Cheolmin mengangguk pelan. Kalau begitu, apa lagi yang bisa aku lakukan supaya lebih baik? Songmi berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku tidak yakin secara spesifik, apalagi akhir-akhir ini kamu sangat tenggelam dalam pekerjaan. Itu juga membuat kami sadar kalau kami belum benar-benar menyelesaikan sesuatu sampai sekarang. Ia menunduk sedikit. Kadang itu membuat kami merasa seperti sudah mengacaukan sesuatu, dan itu agak menjengkelkan. Cheolmin menatap mereka dengan tenang. Ah, jujur saja, apakah kalian khawatir tentang cek pembayaran kalian? Ketiganya langsung terkejut. Apa? Kata mereka hampir bersamaan. Cheolmin tersenyum ringan. Jangan khawatir, apa kalian benar-benar berpikir aku memulai perusahaan ini tanpa mempertimbangkan hal seperti itu? Songmi buru-buru menggeleng. Tidak, bukan itu maksud kami. Kami tidak mengkhawatirkan gaji atau hal seperti itu. Ia melanjutkan dengan jujur. Hanya saja, sebelum ada pencapaian yang nyata. Soyung menyambung, jadi kami merasa tidak enak karena dibayar tanpa benar-benar menghasilkan sesuatu. Dalam hati Cheolmin bergumam, mendapatkan gaji karena bekerja adalah hal yang wajar, tapi ternyata ini yang mereka khawatirkan. Cheolmin berkata dengan nada menenangkan, kalau begitu, mungkin kalian hanya perlu mendapatkan beberapa hasil nyata supaya berhenti merasa seperti itu. Ketiganya saling bertukar pandang, lalu berdiri hampir bersamaan. Songmi berkata sambil tersenyum, baiklah, terima kasih. Kami akan menghabiskan sisa kopi di luar dulu. Mereka berjalan keluar dari ruang meeting. Di dekat pintu, Songmi menoleh sambil menjulurkan lidah dengan nakal. Kamu harus kembali bekerja, Sunbae. Cheolmin terkejut. Songmi, kamu. Namun mereka sudah pergi. Ayo cepat. Terdengar suara mereka sambil tertawa di luar. Cheolmin yang masih duduk hanya bisa tersenyum kecil. Oh, wow. Ia menghela napas pelan. Sepertinya, aku sudah salah paham tentang mereka. Pada malam harinya, Cheolmin masih bekerja di kantor. Sementara yang lain juga terlihat sangat serius menyelesaikan pekerjaan mereka. Tiba-tiba Cheolmin bertanya, kalian tidak pulang? Ini sudah larut. Songmi menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Kamu bisa pulang duluan. Kami masih ada pekerjaan. Dalam hati Cheolmin bergumam, mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Keesokan harinya, setelah Cheolmin masuk ke kantor, ia melihat ruangan yang kosong. Tidak ada siapapun di sini, tapi ya, mereka pulang cukup larut kemarin. Ia duduk di kursinya, lalu melihat notifikasi email. Email baru, pasti dari Songmi. Ia segera membukanya. Mereka semua mengirim email, Songmi, Soyung, dan Songwon. Cheolmin membaca dengan serius. Kalian menyelesaikan semuanya semalam, data ini rapi sekali. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan data sebanyak ini? Sangat rinci. Tiba-tiba pintu terbuka dan mereka bertiga masuk. Ah, halo, kamu sudah di sini, kata Songmi. Songmi lalu bertanya lagi, kamu sudah memeriksa email yang aku kirim?
Songwon ikut menyela. Bagaimana? Bagus tidak? Cheolmin mengangkat ibu jarinya. Sempurna. Kerja bagus. Mereka langsung bersorak kecil. Ah, akhirnya. Kan aku sudah bilang kita pasti bisa. Terima kasih. Kita berhasil. Cheolmin tersenyum. Ini benar-benar hebat. Terima kasih karena kalian sudah bekerja keras. Dalam hati ia bergumam. Sekarang sisanya tergantung padaku. Aku harus mendapatkan kontrak itu. Keesokan harinya, Cheolmin sudah mengenakan jas hitam dengan dasi rapi. Sambil melihat pantulan dirinya, ia berkata pelan. Bagaimana ya, tidak buruk sama sekali. Saat itu, dari luar terdengar suara adiknya. Opa, makanannya sudah siap. Pintu terbuka, dan adiknya langsung terkejut melihat penampilan Cheolmin yang mengenakan pakaian rapi. Hah, apa ini? Kamu mau pergi kencan atau semacamnya? Cheolmin menjawab tenang. Kamu tahu ini bukan pertama kalinya kamu menanyakan hal itu. Sungguh, ya, adiknya tersenyum kecil. Mungkin karena rasanya seperti aku sedang menanyakan sesuatu yang baru, pada orang yang sedang melakukan hal baru. Cheolmin menghela napas pelan. Akan ada banyak hal yang menantiku. Adiknya mengangguk. Dan, kamu pasti akan baik-baik saja. Cheolmin berjalan mendekat. Jadi, bagaimana kabarnya? Semua berjalan dengan baik. Adiknya menjawab. Ya, dia memang sedikit keras kepala, jadi aku harus menjelaskan semuanya lebih jelas. Tapi tidak apa-apa, aku suka cara dia memperlakukanku. Tunggu, bagaimana kamu bisa tahu tentang ini? Cheolmin berkata, aku pernah bilang padanya beberapa waktu lalu untuk menghubungimu. Sudah lama aku tidak mendengar kabarnya. Adiknya tampak terkejut. Hah, Cheolmin tersenyum tipis. Agak aneh juga, kamu terus menanyaiku soal kehidupan asmaraku. Apa kamu mau menjadikanku pengalih perhatian dari orang tua kita? Adiknya langsung panik. Hah, aku terlihat selugu itu. Cheolmin tertawa kecil. Ngomong-ngomong, ambil ini. Belilah sesuatu untuk dirimu. Ia menyerahkan beberapa lembar uang. Adiknya menatap uang itu lalu menggeleng. Ah, tidak perlu. Aku sekarang sudah punya uang dari pekerjaan paruh waktu. Opa, jangan terlalu murah hati. Ia mencoba menolak, tetapi Cheolmin tetap menyodorkannya. Sungguh, aku tidak menyangka kamu akan menolak sebanyak ini. Adiknya menghela napas. Kamu tahu maksudku, kan? Aku baik-baik saja. Songhun Opa bilang itu tidak baik untukku. Wajah Cheolmin langsung berubah. Apa? Siapa dia sampai berani bilang begitu? Aku harus bicara dengannya. Adiknya buru-buru melambaikan tangan. Ah, tidak, bukan begitu maksudnya. Cheolmin tersenyum tipis. Ambillah, anggap saja hadiah, atau rencana cadangan. Kalau sesuatu terjadi dan kamu membutuhkannya saat kencan. Adiknya akhirnya menerima sambil mengerutkan kening. Sejak kapan aku punya kencan? Apa maksudmu? Cheolmin menepuk pelan kepalanya sambil berjalan keluar kamar. Kamu terlalu overthinking. Aku cuma asal bilang. Lalu adiknya berkata sambil mendengus. Overthinking pantatmu, memangnya kamu pernah kencan saja? Cheolmin tersenyum tipis. Baiklah, kalau kau bilang begitu, adikku. Adiknya langsung mengerutkan kening. Hah, apa yang salah denganmu? Aku sudah dengar beberapa hal dari orang lain. Bahkan Yang So Opa juga bilang hal yang sama. Cheolmin tertawa kecil. Yunah, kamu masih terlalu lugu. Adiknya langsung memprotes. Hah, aku bukan anak kecil lagi. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di ruang makan. Ayahnya menatap Cheolmin dari atas ke bawah. Ngomong-ngomong, kamu mau pergi kemana? Bukankah itu pakaian yang kamu pakai saat kelulusan SMA? Cheolmin menjawab tenang. Aku ada meeting nanti siang. Ayahnya mengangguk pelan. Sepertinya kamu mengikuti jejak profesor. Ya, benar, jawab Cheolmin singkat. Ayahnya lalu berkata dengan nada serius namun hangat. Pastikan kamu menundukkan kepala dengan sopan dan menjaga sikapmu saat berada di meja makan. Saat itu ibunya tersenyum lembut. Sayang, Cheolmin sudah tahu hal-hal seperti itu. Suasana pun dipenuhi obrolan ringan dan tawa kecil. Di tengah kebersamaan itu, Cheolmin bergumam dalam hati. Aku akan melindungi suasana ini selama mungkin, sumber kebahagiaanku yang aku sebut keluarga. Beberapa saat kemudian, di kantor, tepatnya di meja Cheolmin, seseorang datang sambil membawa berkas. Sunbae, ini data yang sudah kamu konfirmasi. Bawa ini bersamamu. Yang lain ikut menyela. Dan ini beberapa pencuci mulut serta obat, untuk jaga-jaga. Soyung menambahkan sambil menyerahkan kaleng minuman. Kamu juga sebaiknya membawa energi drink ini, bersama dokumen-dokumen ini. Songwan menoleh ke Songmi. Songmi, apa dia butuh yang lain? Songmi berpikir sejenak, lalu menyerahkan sesuatu lagi. Ah, dan ini juga. Cheolmin menghela napas sambil tersenyum. Baiklah, sekarang aku mengerti kenapa kalian bersikap seperti ini. Tiba-tiba dia melihat benda kecil di tangannya. Tunggu, ini apa? Songwan menjawab cepat. Itu obat untuk meredakan gugup. Kupikir akan berguna. Cheolmin mengangkat alis. Ini bukan sesuatu yang aku butuhkan. Mungkin kalian saja yang lebih memerlukannya. Ekspresi mereka langsung berubah tegang. Dalam hati Cheolmin bergumam, mereka terlihat lebih gugup daripada aku. Dia lalu berdiri. Baiklah, aku akan segera kembali. Bersiaplah untuk merayakan kepulanganku. Aku pasti mendapatkan kontrak itu. Semua langsung menyemangati.
Cheo Kim, semangat. Soyung berkata, jangan sampai kamu stres karena kami. Kami tidak mau jadi beban. Song Mi menambahkan, ya, kamu siap menghadapi apapun yang diminta Han Song. Cheolmin mengangguk, aku pergi dulu, kalian istirahatlah. Sengwon langsung menggeleng, hah, tidak mungkin, kita masih punya banyak pekerjaan. Setelah keluar dari gedung, Cheolmin berjalan menuju parkiran. Kang Jo sudah menunggu di sana. Halo, Cheo Kim. Aku akan mengemudi dengan hati-hati. Baik, jawab Cheolmin singkat. Beberapa saat kemudian, mobil mereka melaju menuju distrik industri Wangseong. Di dalam mobil, Kang Jo berkata, ini pabrik terbesar ketiga di area ini. Sepertinya begitu, jawab Cheolmin. Kang Jo kembali bicara, kelihatannya bahkan lebih besar dari ARM Motors. Skalanya hampir setara perusahaan besar. Aku tidak pernah membayangkan kita akan mengejar kontrak di tempat seperti ini, rasanya seperti kita sudah berhasil. Cheolmin menatap keluar jendela, itu tergantung apakah kita benar-benar mendapatkan kontrak ini. Kang Jo tertawa kecil, itu maksudku, bodoh. Kenapa kamu setenang ini? Kamu tidak gugup sama sekali. Mau minum obat yang kubawa? Aku sendiri mau minum 2 sebelum kita turun. Bagus untukmu, jawab Cheolmin santai. Kang Jo menghela napas. Aku mungkin harus berhenti bicara sekarang. Ah, baiklah. Kita sudah sampai. Mobil masuk ke gerbang besar dan berhenti di parkiran. Mereka turun dan berjalan menuju lift. Di dalam lift, Kang Jo mulai terlihat gelisah. Tangannya sedikit gemetar, napasnya lebih cepat dari biasanya. Setelah mereka masuk ke dalam gedung, seseorang yang duduk di kursi langsung berdiri. Oh, apakah kalian yang membuat janji sebelumnya? Kang Jo menjawab cepat. Ya, benar. Pria itu mendekat. Cheolmin memperhatikan kokarde yang tergantung di lehernya dan bergumam pelan. Asisten Hong Wan Tae. Hong Wan Tae tersenyum tipis. Ah, apakah CEO kalian tidak datang? Kenapa hanya kalian berdua? Cheolmin menatapnya tenang. Saya CEO-nya. Asisten Hong tampak terkejut. Apa, Anda CEO? Ya, begitulah. Apa ada masalah? Tidak, tidak sama sekali, jawabnya cepat sambil sedikit gugup. Tolong tunggu sebentar. Asisten Hong segera masuk ke dalam ruangan lain. Setelah menunggu cukup lama, Kang Jo berbisik. Dia lama sekali. Aku tahu, jawab Cheolmin santai. Mungkin butuh waktu untuk menemui pimpinan setelah melewati semua pintu itu. Kang Jo mengerutkan kening. Memangnya masuk akal. Cheolmin tersenyum kecil. Tidak, aku hanya menggodamu. Kang Jo menghela napas. Hah, serius, aku kagum dengan ketenanganmu dalam situasi seperti ini. Tiba-tiba pintu terbuka. Asisten Hong kembali. Maaf membuat kalian menunggu. Silakan masuk. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan. Seorang pria parubaya berdiri dan menyambut mereka. Senang bertemu dengan Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Saya Ketua Bang Jong. Cheolmin membungkuk sopan. Saya CEO Kim Cheolmin dari H Management Consulting. Kang Jo ikut memperkenalkan diri. Saya pemimpin tim pendukung, Choi Kang Jo. Ketua Bang Jong tersenyum. Begitu ya, mari, jangan hanya berdiri. Silakan duduk. Beberapa saat kemudian, mereka sudah duduk di sofa ruangan itu. Ketua Bang Jong membuka percakapan. Baiklah, saya diberitahu bahwa Anda seorang konsultan bisnis. Kami masih startup kecil yang baru saja mulai, jawab Cheolmin. Itu menjelaskan, kata Ketua Bang Jong sambil mengangguk. Saya sempat penasaran karena belum pernah mendengar nama Anda sebelumnya. Jadi, apa yang membawa Anda ke sini? Cheolmin menatapnya serius. Baru-baru ini saya memperhatikan bahwa perusahaan Anda mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan dengan Han Jong Fashion. Ketua Bang Jong hendak menjawab, tetapi pintu tiba-tiba terbuka. Asisten Hong masuk sambil membawa nampan. Maaf mengganggu, saya membawa teh untuk Anda. Masuklah, kata Ketua Bang Jong. Minum teh akan bagus sambil kita berbicara. Jangan sungkan. Kang Jo menerima cangkirnya. Terima kasih atas tehnya. Lalu Ketua Bang Jong berkata, tidak masalah, pemimpin tim Choi Kan. Jangan sungkan. Kang Jo berkata, terima kasih. Lalu dia meminum tehnya. Kang Jo berkata, tehnya ini enak. Ketua Bang Jong berkata sambil tertawa kecil, terima kasih. Dalam hati, Cheolmin bergumam, ada yang salah. Untuk pertemuan pertama, pemimpin bank bertingkah terlalu sopan pada kami. Asisten Hong yang menunggu di sebelah sana adalah hal lain yang perlu diperhatikan. Aku bisa merasakannya, biasanya meeting tidak akan berjalan seperti ini. Ada yang salah dengan semua ini. Saat itu Cheolmin berkata, lalu, izinkan saya melanjutkan yang tadi. Ketua Bang Jong berkata, oh, benar, hubungan kontrak antara kami dan Han Jong. Aku penasaran bagaimana Anda tahu mengenai itu. Cheolmin berkata, kalau saya tidak bisa mengetahui hal seperti itu, saya mungkin tidak akan bisa bekerja di bidang ini. Lalu Ketua Bang Jong berkata, maaf. Cheolmin berkata, apa Anda sadar seberapa tidak adilnya kebijakan biaya pengembalian di kontrak Anda? Ketua Bang Jong menjawab, tentu saja. Cheolmin berkata lagi, kami di sini coba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu Ketua Bang Jong berkata, perusahaan baru, percaya diri mampu menyelesaikan masalah terbesar kami. Apa aku benar? Cheolmin berkata, saya sangat mengerti kenapa Anda ragu-ragu pada kami.
Ketua Bang Jong berkata, mengetahui itu, aku harap kamu datang kemari untuk menghilangkan keraguanku. Cheolmin mengangguk, kemudian mengambil sebuah dokumen di tasnya lalu meletakkannya di atas meja. Ya, ini solusi yang kami tawarkan. Ini berisi ringkasan rencana kami. Lalu Ketua Bang Jong mengambil dokumen itu lalu membacanya. Dalam hati, Cheolmin bergumam, ringkasan ini berisi segalanya selain informasi yang paling penting. Aku tidak bisa menunjukkan semua kartuku kecuali kami mendapatkan kontraknya, namun ini cukup untuk mendapatkan perhatiannya. Setelah itu, Cheolmin melirik Ketua Bang Jong yang sedang membaca dokumen. Dalam hati Cheolmin bergumam, aku penasaran dengan apa yang dia pikirkan. Ketua Bang Jong membaca sambil tersenyum. Cheolmin kembali bergumam dalam hati, sejauh ini sepertinya berjalan dengan baik. Tiba-tiba Ketua Bang Jong berkata, dalam hati Cheolmin bergumam, ada apa? Saat itu Ketua Bang Jong mulai meremas dokumen tersebut, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa ini bercanda? Ini sungguh lucu sekali. Aku tidak percaya ini. Kang Jo bertanya, kenapa dia tertawa? Apa ini pertanda baik? Cheolmin berkata, tidak, dia menertawakan kita. Ketua Bang Jong terus tertawa sambil meremas kertas itu. Aku harus akui, sudah lama sejak aku tertawa sekeras ini. Hei, bocah. Perusahaan startup yang bergerak di konsultasi mencoba bekerja dengan perusahaan perkapalan. Kalian pasti sudah membuat diri kalian compang camping mempersiapkan semua ini. Tapi semua ini berani, dan kikuk. Ia melemparkan kertas itu kembali kepada mereka. Ambil ini, kalian anggap apa aku ini? Apa kalian pikir kalian bisa lulus hanya dengan mengumpulkan data seperti proyek sekolah? Cheolmin berkata, Anda pikir kami kikuk? Ketua Bang Jong menjawab, siapa yang tidak? Apa kalian pikir ini dinasti Joseon atau semacamnya? Kalian bahkan belum membuat laman untuk mempromosikan diri kalian. Apa kalian sungguh berpikir aku tidak mampu mengerjakan pekerjaanku? Ia melanjutkan, biasanya perusahaan seperti Hansong akan melakukan uji kelayakan dan bertanya kepada perusahaan lain tentang kalian. Jadi kami melakukannya, tapi tidak ada yang pernah mendengar tentang kalian. Itu cukup, tidakkah kau setuju? Cheolmin menjawab, itu tidak mengejutkan, lagi pula perusahaan kami baru didirikan. Ketua Bang Jong berkata, kalian sudah mendapat izin, setidaknya itu berarti kau tidak sepenuhnya bodoh. Haruskah aku menebak apa yang akan kau katakan? Cheolmin berkata, silakan. Ketua Bang Jong mencibir, aku menduga kau mengatakan bahwa kontrakmu didasarkan pada proses internal yang ketat. Apa aku benar? Cheolmin menjawab, itu benar. Lalu Ketua Bang Jong berkata lagi sambil mencemooh, aku sudah menduganya. Setelah mendapatkan kontrak, kau akan menyeret hal-hal di luar kontrak untuk mendapatkan lebih banyak uang. Lalu kau akan kabur saat merasa itu sudah cukup. Tapi sepertinya kau tertangkap olehku. Aku penasaran apa yang harus kulakukan pada orang sepertimu. Cheolmin menatapnya dengan dingin. Apa Anda sungguh mempercayai semua itu? Ketua Bang Jong berkata, percaya diri, aku menyukainya. Hei, Asisten Hong. Asisten Hong yang berdiri di dekat pintu menjawab. Iya, Pak. Ia menunduk. Apa ada yang Anda butuhkan? Ketua Bang Jong berkata, lakukan sesuatu pada keparat-keparat ini. Suruh satpam menendang mereka keluar. Asisten Hong menjawab, baik, Pak. Ketua Bang Jong melanjutkan, dan pastikan memberi mereka pelajaran supaya mereka tidak mencoba hal seperti ini lagi. Asisten Hong berkata, dimengerti. Saat itu Cheolmin berkata, pemimpin tim Choi, sepertinya kita selesai di sini. Ayo pergi. Kang Jo menjawab, dimengerti, CEO Kim. Saya harus bilang saya agak terganggu dengan ini. Cheolmin berkata, ya, ini semua bagian dari pengalaman. Jangan terlalu kecewa. Kang Jo berkata, saya tidak kecewa. Saya juga tidak terlalu berharap. Cheolmin berkata, syukurlah. Kalau begitu, ayo pergi. Saat mereka hendak pergi, Ketua Bang Jong yang masih duduk berkata, apa yang salah dengan kalian? Kalian pikir kalian mau kemana? Apakah kalian mengerti apa artinya ini? Beraninya kau menatapku seperti itu. Cheolmin menatapnya dengan dingin, lalu berkata dengan tatapan tajam, sejujurnya, Anda baru saja menolak kesempatan untuk bertemu kami. Ketua Bang Jong terkejut. Apa? Cheolmin melanjutkan, Anda menolak penawaran kami, mengatakan itu terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Ketua Bang Jong berkata, ya. Cheolmin berkata dengan nada sangat kesal. Ini pertama kalinya aku tidak dihormati seperti ini. Aku tidak pernah menyangka bisa semarah ini. Aku bersumpah. Tiba-tiba Asisten Hong menyela. Berhenti, tolong jangan mendekat lagi. Pemimpin merasa tidak nyaman. Cheolmin langsung menggenggam tangan Asisten Hong dan meremasnya sambil berkata dingin. Aku hanya butuh waktu sebentar. Asisten Hong yang kesakitan digeser oleh Cheolmin dengan sebelah tangan. Cheolmin kemudian menatap Ketua Bang Jong dengan tajam, lalu merogoh saku jasnya. Ketua Bang Jong berkata, tunggu, apa? Cheolmin mengeluarkan kartu bisnisnya. Ini kartu bisnis saya. Ia langsung memasukkan kartu itu ke saku Ketua Bang Jong. Ketua Bang Jong berkata dengan wajah mulai cemas. Aku mengerti. Cheolmin menatapnya lagi dengan tatapan sangat tajam. Simpan itu, kita akan segera bertemu lagi. Saya yakin Anda akan membutuhkannya.